Angin kedua adalah angin pengajaran sesat. Alkitab bicara akan muncul begitu banyak ajaran menyesatkan, guru-guru palsu. Rasul Yohanes di abad yang kedua, akhir abad pertama, dia menulis, saudara-saudara yang kekasih, banyak nabi palsu telah muncul dan telah pergi ke seluruh dunia. Dalam surat 2 Yohanes 7, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Matius 24 kata Yesus, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan dari sudut sejarah gereja, memang sudah muncul banyak ajaran sesat dari awal. Gnostisisme itu menjadi ajaran sesat paling hebat yang menyerang kekristenan pada awalnya. Gnostisisme itulah orang-orang Gnostik ini, mereka menulis Injil-Injil yang sesat. Tapi mereka tidak mencantumkan nama mereka sebagai penulis Injil. Silakannya mereka mengambil nama-nama rasul kita, lalu menaruh seolah-olah rasul kita yang menulis. Maka muncullah kita tahu ada Injil Thomas, ada Injil Filipus, ada Injil Maria Magdalena, dan Injil-Injil lain yang dikenal sebagai Nag Hammadi Library. Karena hampir semua ditemukan di desa Nag Hammadi di Israel sana. Juga ada The Gospel of Judas, Injil Yudas. Semua Injil itu menyerang kekristenan. Itu produk Gnostik. Nah itulah sebabnya kalau saudara lihat debat saya dengan Kainama kemarin, dia angkat Injil Gnostik untuk menyerang. Dia salah sasaran. Kita pun tidak percaya Injil Gnostik. Gnostisisme muncul dan menyerang iman Kristen, ajaran Kristen. Muncul Marcionisme, Arianisme yang adalah nenek moyang dari saksi Yehova, Nestorianisme, Pelagianisme, Adopsianisme. Adopsianisme itu mengatakan Yesus itu manusia biasa, baru diangkat jadi Tuhan, diadopsi jadi Tuhan waktu baptisan. Makanya begitu Yesus dibaptis ada suara Bapa, inilah anakku yang kukasih. Itu Allah Bapa mengadopsi Yesus jadi Tuhan. Jadi manusia biasa bisa sampai tahap tertentu jadi Tuhan. Dan itulah yang diteruskan oleh Erastus Sabdono sampai hari ini. Ajaran sesat begitu muncul, begitu banyak. Dari zaman ke zaman muncul ajaran Unitarian, saksi Yehova, liberalisme, pluralisme, inklusivisme. Dan gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Satu lagi aliran dari Korea, Son Heon-ji. Saudara, dua yang terakhir ini saya mau kasih catatan khusus, yaitu gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa? Ini aliran yang sementara merambah ke seluruh dunia. Banyak orang Indonesia itu sudah masuk aliran ini. Dan saya baru baca berita kemarin dilaporkan dari koran Flores, bahwa justru paling banyak di NTT itu dari Flores masuk aliran ini. Namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah mereka ajar apa saja? Saya kasih kutipannya. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga dikenal sebagai kilat dari timur, Eastern Lightning. Nama yang didasari penafsiran Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Kelompok ini percaya bahwa Allah telah datang menjelma sebagai manusia lagi. Kali ini sebagai seorang wanita Cina bernama Yang Xiangbin. Jadi ada dua inkarnasi. Inkarnasi pertama Yesus. Inkarnasi kedua perempuan Cina ini Yang Xiangbin yang menjuluki dirinya sebagai kilat Deng, yang adalah sosok pemimpin umum kilat dari timur. Namun pemimpin sejati rupanya adalah Imam Agung dan kekasihnya bernama Shao Weishan, lelaki yang pertama kali menyatakan bahwa dia bersifat ilahi. Yang Xiangbin dijuluki sebagai Kristus zaman terakhir dan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena mereka meyakini bahwa wanita itu adalah Kristus yang telah datang kedua kalinya guna menyelesaikan pekerjaan Allah. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa menolak konsep Allah Tritunggal dan sebaliknya mengajarkan bentuk doktrin modalisme. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus mereka anggap sebagai tiga wujud yang berbeda, bukan tiga pribadi. Saudara kalau buka YouTube, saudara lihat ada film-film kayak film Cina yang gambarnya bagus sekali, videonya lain, indah sekali. Nah itu mereka. Berhati-hati, banyak orang, saya mendapatkan keluhan, begitu banyak orang Indonesia sudah masuk, terutama dari Flores. Lalu saudara, aliran ini sudah pernah saya bahas ya. Itu saya bahas perempuan ini ya, yang mengaku diri sebagai Kristus. Bahkan mereka menganggap bahwa Alkitab itu produk masa lalu.
Justru Allah mau berbicara pada zaman akhir ini, tapi yang menjadi hambatan bagi Allah bicara sekarang ini karena orang Kristen terlalu percaya Alkitab. Percaya Alkitab, karya Allah di masa lalu bikin tertutup sehingga Allah tidak bisa berkarya di masa sekarang. Maka aliran ini punya lagu rohani banyak di YouTube. Dan salah satu lagu rohaninya ini yang sudah saya tanggapi, bahwa Alkitab menjadi penghalang orang kenal Allah. Jadi saudara jangan suka-suka, yang penting musiknya enak, videonya bagus, sudah tidak lihat kata-katanya. Ini menyesatkan semua. Dan yang tak kalah heboh sekarang adalah Son Cheon-ji. Ini aliran dari Korea. Ini aliran apa? Perhatikan kutipan ini. Nama resmi agama ini adalah Gereja Yesus Ya Cheon-ji, Kuil Tabernakel Kesaksian. Kata si Cheon-ji sendiri merupakan gabungan dari istilah Korea yang berarti baru, surga, dan bumi. Si Cheon-ji percaya bahwa dirinya adalah ekspresi akhir zaman dari gereja sejati melalui penggenapan langsung nubuatan dalam wahyu. Pemimpin dan pendirinya Lee Man-hee, artinya pendeta yang dijanjikan, mengklaim melalui wahyu ilahi telah diutus oleh Roh Kudus untuk menciptakan kerajaan surga Tuhan di bumi, persis seperti yang dia saksikan di surga. Si Cheon-ji menawarkan kelas Alkitab gratis yang condong ke arah teologi mereka. Si Cheon-ji mengajarkan bahwa 144.000 yang disebutkan dalam Wahyu 7 ayat 4 adalah anggota dari 12 suku si Cheon-ji. Kelompok ini menyangkal Tritunggal. Dia mengklaim semua malaikat adalah manusia dan hanya Lee Man-hee yang memiliki kemampuan menafsirkan firman Tuhan dengan benar. Faktanya si Cheon-ji bahkan mengklaim bahwa Wahyu 7 ayat 2 adalah referensi khusus untuk Korea, itu timur, dan Man-hee itu sebagai malaikat pertama. Upaya dakwah utama kelompok ini berfokus pada mengundang orang untuk menghadiri kelas-kelas di berbagai pusat mereka. Ketika orang yang direkrut lulus, mereka dikatakan disegel sebagai anggota 144.000. Saudara jangan main-main pikir ini ada jauh-jauh di Korea. Tidak. Saya kemarin mencari orang yang dari dalam, orang dalam. Dia bilang bahwa kira-kira dia orang dalam yang keluar. Dia bilang kira-kira 120.000 sampai 140.000 orang Indonesia sedang belajar di sini. Salah satu yang belajar di sini itu teman saya. Biasa kebaktian di gereja cabang kita Surabaya. Tapi beliau ke sana tuh menyamar dan belajar sampai tingkat tinggi. Dan kemarin beliau chat saya, informasi saya bahwa Pak, saya sudah keluar dari sana. Saya kasih chatnya. Oh ya Pak, saya sudah meninggalkan kelas saya di si Cheon-ji demi iman saya yang tetap berpegang pada yang semula. Ini pemberitahuan dan off saya dari kelas itu. Dia kasih pesan ke sana. Bapak Ibu yang terkasih, setelah mempertimbangkan masa-masa mempertaruhkan keyakinan saya di kekekalan nanti, dan sebagai hasil dari pergumulan saya secara pribadi berdasarkan itu, maka saya tiba pada suatu keputusan untuk menarik diri dari pembelajaran atau kelas ini. Keputusan ini saya ambil dengan sepenuh hati tanpa pengaruh dari siapapun. Saya sangat menyesal telah mengecewakan Bapak Ibu semua, tapi semua itu telah berproses dan akhirnya harus tiba pada suatu kesimpulan saya, yaitu saya hanya percaya pada satu-satunya penyelamat saya, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi saya, yaitu Yesus Kristus yang saya kasihi. Tiada yang lain. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf saya telah mengecewakan Ibu Feli, Bapak Daniel, Ibu Siska, Ibu Widya, Ibu Julia, Bapak Jumadi, Bapak Henry atas atensi dan jeripaya selama ini. Memang tidak mudah bagi saya, tapi saya harus tegas menyatakan iman saya ini dan tidak bisa tidak harus sebulatnya saya putuskan. Selamat berpisah. Dalam iman ya Bapak Ibu, saya tetap akan juga mendoakan Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas jeripayanya. Salam. Saya lihat satu teman di internet juga bersaksi, dia sudah ikut 20 pertemuan dari aliran ini. Dan waktu 20 pertemuan, dia langsung keluar. Saudara boleh cari kesaksiannya Pak Heno Suroso di Facebook. Dia ada bahas ini aliran sekarang ini ya. Nah, waktu Pak Heno mengatakan dia sudah ikut 20 kali dan keluar, apa yang Pak Heno katakan itu saya kirim ke teman saya. Lalu teman saya ini balas bilang begini. Kalau dilihat dari 20 kali pertemuan yang dia sebutkan di atas, dia masih di tingkat dasar Pak. Karena di tingkat dasar itu ada 36 pertemuan. Ada 24 tema. Di angka tingkat menengah ada 36 pertemuan. Juga 24 tema. Dua tingkat ini dimentori oleh Ibu Feli. Masing-masing selama 3 bulan per tingkat. Seminggu 3 kali. Sebulan 12 kali. Jadi 3 bulan 36 kali. Di tingkat atas ada 48 pertemuan. Seminggu 4 kali selama 3 bulan. Jadi sebelum 2 bulan dia sudah keluar. Masih di tingkat dasar.
Saya sudah sejak November 2023 sudah 99 kali pertemuan. Seharusnya 120 kali pertemuan sudah bisa lulus dan diwisuda. Di Sicheonji istilah baptisan tidak ada. Yang ada istilah wisuda. Itu berarti sudah termeterai atau terbaptis dalam Sicheonji. Kalau mau nunggu 1 bulan lagi, saya sudah lulus 9 bulan lebih pembelajaran. Karena sebulan lagi sudah mau wisuda, saya diminta mengumpulkan foto, pakaian jas lengkap berdasi hijau emerald. Kata mereka, foto itu untuk disematkan di kitab kehidupan pribadi saya. Ini saya pikir mereka sudah memaksa saya untuk secara halus melakukan pengakuan iman Sicheonji. Jadi saya memutuskan cabut atau keluar dari mereka. Saya sudah ada di tingkat atas sudah 2 bulan lebih. Kurang 1 bulan lagi. Memang saya sudah ancang-ancang mau cabut sebelumnya. Jadi permintaan foto itu saya langsung terpicu untuk cabut. Saya sudah ditawari untuk memilih saya mau masuk suku apa. Saya ditawari sebagai suku Yehuda untuk emblem pengenalan saya sebagai suatu tenaga pengajar mereka. Waktu itu saya pikir makin lama saya makin dijebak, ditanamkan dan dibenamkan lebih dalam lagi. Saya ingatkan maksudnya istrinya mengingatkan untuk segera cabut. Saya bilang pada istri yang menggeliat-geliat mengamati mereka di grup itu, hati dan iman saya pastikan tidak ada di sini. Saya percaya Tuhan yang tempatkan saya di sini, tapi bukan untuk mengingkari Dia. Tuhan yang tempatkan, Tuhan pasti akan jaga saya seperti ketika saya di Saksi Yehova 2007 sampai 2012. Saya terus berdoa dan tetap dikuatkan supaya Roh Kudus tetap melindungi saya, karena saya sadar saya sedang berkonfrontasi dengan roh-roh jahat penguasa di udara. Tapi saya yakin kuasa Tuhan saya lebih besar dari segala roh dunia ini, dan akhirnya saya diselamatkan dan ditarik dari kuasa gelap ini. Dia sudah mendapatkan semua materi pelajarannya. Saya akan berikan semua kepada Pak Ezra untuk membuat tanggapannya. Ini tidak ada baptisan, wisuda. Dan ribuan mereka wisuda di Korea. Mereka bahkan pakai stadion untuk wisuda. Saudara lihat ini foto wisuda mereka. Next. Berikut. Itu semua orang yang sudah lulus pelajaran dari aliran ini. Hafal baik-baik nama ini. Dan kalau orang tawar-tawar ke Korea, jangan terlalu cepat ikut. Konferensi-konferensi, jangan sampai saudara ditawar masuk ke sini. Jadi saudara bisa lihat, ini gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Sicheonji ini saudara harus hati-hati. Sekarang itu begitu merambah. Dan akhirnya ajaran semacam ini menggoyahkan orang-orang Kristen. Karena mereka sekilas mirip Kristen. Dan itu wajar, namanya pemalsuan harus mirip. Seperti uang palsu harus mirip dengan uang asli. Tapi sesungguhnya mereka berasal dari iblis. 2 Korintus 11. Sebab orang-orang itu rasul-rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan hal yang ganjil jika pelayan iblis menyamar sebagai pelayan kebenaran. Maka ajaran sesat yang begini banyak akan membuat banyak orang move, banyak orang bergeser, banyak orang goyang. Berapa banyak pengajar-pengajar sesat yang mengajar, tapi dipuja-puja, diikuti secara membabi buta, membabi tuli, dan memuja. Itulah sebabnya Paulus berkata, orang Kristen jangan goyah, jangan bergeser, jangan bergerak. Kenapa? Karena ada angin, bukan hanya angin penganiayaan, ada angin penyesatan.